Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman JavaScript mengenai materi loops dan juga strings. Kita langsung saja masuk pada materi bagian loops. Nah, loops ini berguna jika Anda menginginkan kode yang sama berulang-ulang masing-masing waktu dengan nilai yang berbeda. Seringkali ini terjadi ketika bekerja dengan array. Nah, alih-alih kita menulis seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa menulis seperti ini. Di sini menggunakan tipe perulangan for. Nah, yang dimana Carlengnya ini jika i kurang dari Carleng maka dia akan otomatis menambahkan teks atau sama dengan teks tambah cars i baru br. Nah, fungsi br ini baris baru, makanya dia tertulis ini baris baru bukan satu baris. Langsung saja kita lanjut di for loop. Nah, for ini pernyataannya seperti 3 ekspresi opsional. Ekspresi 1, 2, dan juga 3. Ekspresi 1 itu satu kali sebelum eksekusi blok kode yang ini yang sudah dieksekusi, yang berarti nilai i-nya ini 0. Dan XP2 mendefinisikan kondisi untuk melaksanakan blok kode. Nah, jikalau i kurang dari 5 maka kodenya ini akan berjalan. Dan XP ini di X3 ekspresi ketiga dieksekusi setiap blok kode telah dieksekusi. Karena di sini di awal dari 0 maka dia akan eksekusi 1, 2, 3 sampai 4 karena di pernyataan kondisi ini i-nya itu kurang dari 5. Kalau kita tampilkan codingannya maka akan jadi seperti ini 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan melakukan sebuah perulangan. Begitu juga dengan kode ini. Di sini akan muncul perulangan dari 0 sampai 9. Karena jikalau i kurang dari 10 maka kodenya itu pemrogramannya itu perulangannya itu akan berhenti di bagian 9. Di sini let i 5. Kita lihat loop spouse 10 karena let ini sama dengan some set statement sih. Harus kita 0. Coba kita ganti 0. Sorry, salah. Sekarang maka otomatis hasilnya sama saja. Coba saya ketik 5. Sini saya ketik echo. Ini angka. Kita ketik 2. Ini angka. Plus coba kita run. Karena dia di sini maka perulangannya tidak bisa, kecuali saya hapus ini terus saya run dia tidak bisa. Kalau i kurang dari 10 terusnya sudah sih. Karena dia tidak terpilih karena dia di sini. Saja sekarang hasilnya 9. Seperti itu. Sini akan menghasilkan ini loop scope ini 5 karena dia berada di bagian luar.
sementara loop atau while loop melalui blok kode selama kondisi tertentu adalah benar, yang dimana while i kurang dari 10 maka dia akan terus membuat loopingan. Nah ini teks ini atau sama dengan teks ditambah i, jadi teksnya ini akan spasi setelah itu. Inilah hasilnya. Kita tutup saja. Ini do kode block to be executed, yang dimana do while loop adalah varian dari loop sementara. Karena do while loop akan melaksanakan blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya ini bloknya ini sudah benar, maka akan ulangi loop selama kondisi ini benar. Nah di sini kodenya sini akan dieksekusi. Ini sintaksnya. Nah di sini contohnya, coba kita lihat. Nah di sini ada variabel, ini ada loop sementara yang dimana dia akan terbaca juga di bagian sini. Do while, ini untuk do while. Langsung kita lanjut saja. Loop for, di for loop, yang dimana seperti penjelasan tadi saya di awal, terdapat 3 ekspresi. Ekspresi satu itu untuk mengeksekusi nilai sebuah variabel, kalau kedua itu untuk menyatakan sebuah kondisi, yang ketiga itu untuk menambahkan variabel setiap kode sekali dieksekusi, seperti ini, yang dimana ini dia akan terus mengeksekusi sampai for. Ini const char, yang dimana nilai tetapnya. Nah let len untuk variabel baru chars length, jadi panjangnya dari chars ini. Jadi let text, jadi sini for let, jika i kurang dari len maka i plus plus. Nah di sini teksnya ini kan sama dengan begini, tidak ada teksnya, jadi ditambah sama dengan chars i. Chars i nya ini semuanya ini, karena i kurang dari len, sepanjang charsnya itu sepanjang ini, maka dia akan terus berjalan sampai for. Nah lanjut, ini juga sama, gunakan a for loop untuk mengumpulkan nama mobil dari array mobil. Sama saja sih, ini untuk let. Ini Anda dapat menghilangkan xp1 jika nilai diatur sebelum loop dimulai. Di sini kita bisa menggunakannya di luar. Let in, nah di luar. Nah maka di sini otomatis dia akan mulai dari 2 karena BMW itu 0 1 2 3, jadi dia mulai di saat. Gitu juga untuk menggunakan xp2, yang dimana ini kondisi sebuah variabel. Nah gitu, ini penjelasannya untuk menambahkan variabel increment, kalau pas dan juga decrement. Nah kalau kita menggunakan ini atau menggunakan di bawahnya ini juga bisa, dia akan tertampil seperti ini. Nah lingkup loopnya ini seperti ini. Di sini tertulis var-nya ini 5. Ini lingkupnya, karena dia mengambil di sini statementnya. Kalau let ini dia mengambil statement sebelumnya, kalau var ini dia mengambil statement setelahnya gitu. Kita lanjut ke berikutnya untuk loop while loop, yang dimana while loop ini sama dengan for, tapi yang membedakan di sini adalah cara pemakaiannya. While loop mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu adalah benar.
JavaScript memiliki dua loop, loop while dan juga do while loop. Yang while loop melakukan melalui blok kode sama selama kondisi tertentu adalah benar. Ini contohnya. Nah, ini while loop dia akan menjalankan sebuah perulangan sehingga dia kurang dari 10. Jadi dari 0 sampai 9. Karena kurang dari 10 maka kodenya itu akan berhenti. Juga begini. Do saat loop. Di sini kode bloknya itu akan dieksekusi. Jadi while-nya itu ditambahkan di bawah. Jadi samanya dia sini do dulu pertama kita tambahkan sebuah kode blok mana teks ini sama dengan the number is tambah plus, yang dimana i plus plus ini untuk menambahkan setiap variabelnya. Dia akan menghitung setiap satu begitu sampai dia berhenti. Ini membandingkan untuk for dan sementara. Kalau for ini begini, kalau for itu menggunakan ini, kalau while ini menggunakan ini. Kalau for kan dia di teksnya ini berupa let i-nya di sini. No. Dia harus lagi memakai titik koma supaya dia ini terbagi 3 ekspresi. Kalau while ini hanya 1 ekspresi saja. Jadi dia tidak menggunakan banyak seperti for. Nah, untuk di break kita lanjut di pihak JavaScript break. Yang dimana break ini fungsinya untuk menghentikan sebuah loop, yang dimana jikalau i sama dengan 3 maka otomatis akan berhenti. Yang dimana di sini ini 3-nya sini dihitung dari 0. Dari 0 1 2 menghasilkan i3 jikalau i3 gitu. Dan juga ini adalah fungsi break di dalam switch, yang dimana jikalau kode K1 ini sudah terjalan maka dia akan break prosesnya. Jadi dia tidak akan melanjutkan untuk case 1 sampai 6. Dia tidak akan tertulis lagi Monday, Tuesday sampai seterusnya gitu. Kalau untuk saya hapus dulu. Nah, ini adalah label. Ini sintaks break. Ini ya. Di break to loop 1. Yang dimana loop di sini menyatakan variabel 1. Nah, bisa kita lihat sini. If i sama dengan 3 maka break loop 1. Yang dimana dia sini akan menghitung 1 pertama. Nah, dia juga menghitung di 2. Nah, setelah i sama dengan 3 situ maka prosesnya ini akan berhenti sampai di situ saja. Nah, itu untuk fungsi break. Kalau loop 2 sini dia akan sama saja. Kalau loop for let ini dia akan berhenti di 1 waktu 2 saja begitu. Dia akan berhenti terus menerus di sampai 2. Dia tidak akan melanjutkan. Oke, kita lanjut. Ini juga break less cons cars BMW Wolf saat dan for, yang dimana cars 0 nya ini BMW dan Wolf cars 1 nya ini Volvo. Kalau kita coba codingannya maka dia akan terhenti di Volvo. Itu saja sih kalau break ini fungsinya untuk menghentikan sebuah kode. Kalau continue ini dia akan melangkahi sebuah variabel. Kita bisa lihat karena i di sini dikali 10 jadi 1 dikali 3 jadi 1 dikali 10. Jadi i plus plus ini untuk menambahkan setiap variabelnya. Nah, jika i sama dengan 3 akan continue, maka dia akan melangkahi sebuah bilangan 3 gitu. Ini fungsi untuk continue. Kalau break itu untuk menghentikan sebuah codingan. Kalau untuk continue ini untuk
men-skip atau melangkahi sebuah codingan. Itu saja sih. Kalau kodenya tadi sama dengan brief, tapi dia outputnya itu dia akan melangkahi ketiga. Itu saja sih. Nah, dimana untuk string ini tipe string text jumbo ini sih string yang dimana dia akan print jumbo. Ini juga valve double quotes dengan memakai dua kutipan dan satu tunggal kutipan. Berikut juga dengan ini yang dimana kita bisa memakai dua kutipan sekaligus, yang dimana pertamanya itu harus kita memakai, kalau dua kutipan itu pertamanya harus kita memakai di penutupnya juga itu kita harus memakai dua kutipan. Begitu juga dengan pertamanya. Kalau di tengah-tengah ini bisa satu kutipan seperti ini, John. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini adalah yang salah, ini sih cara penggunaan yang salah. Oh, ini masih betul juga karena dia masih termasuk di string. With basics you can use both single and double quotes inside a string. Oh gitu, masih bisa. Nah, ini text lengthnya, yang dimana to find length of a string use the boolean length property, yang dimana length ini berfungsi sebagai untuk menghitung jumlah dari huruf-hurufnya nih, yang berjumlah 26 maksudnya. Let text we are so called fighting from the north. Nah, ini adalah salah satu contoh kode yang salah. Seharusnya di sini hanya kita pakai satu kutipan saja atau kutipan tunggal. Kalau dua ini maka otomatis codingannya error karena di kutipan pertama itu sudah dua dan di kutipan belakangnya juga begitu sebaliknya. Ini kita bisa lihat single quote, double quote, dan backslash. Yang di masa double quote kita sebarang saja. Nah, gimana we are the so-called fighting in the north. Ini bisa kita pakai dua kutipan, double kutipan dua kali, tapi kita harus menggunakan lagi slash backslash. Begitu juga dengan kutipan satu ini. Ini untuk kodenya backspace from fit new line RT horizontal feed juga ini untuk string. Ini juga kalau dia tambahkan maka dia akan tertulis hello dolly. Tapi iya, dan ini juga bisa multi-line string. Kita memakai tadi ini juga bisa let new string John, yang dimana kita lihat kodenya ini. Nah, string object nah, stringnya ini John, ini mana let x nya ini adalah string, yang dimana let y ini stringnya ini berupa objek ini John. Itu sih. Kalau di sini sama-sama when using sama dengan operator x dan y itu sama. Ini dia sama dengan y sama dengan true. Kalau dua sama dengan y. Kalau tiga itu tidak bisa tidak sama. Not the difference between x sama dengan y dan ini tiga sama dengan true or false karena dia deteksinya sini 2 3 cannot be compared.
benar atau palsu, di sini akan false juga karena tidak bisa dua-duanya. Kita ke codingan berikutnya di bagian string template, dimana let text hello world. Nah ini bisa, ini itu basic syntax. Kali ini juga bisa menggunakan ini, multi-line strings juga bisa. Nah, kalau untuk ini fungsi ini untuk memanggil nama variabel sih, dolar sama dengan kurung kurawal. Di sini dikasih koma untuk menutup bagian nama variabel ini dan melanjutkan nama variabel baru. Nah, begitu juga dengan ini. Di sini kita bisa lihat ada rumus. Pertama, rumusnya ini price-nya kan 10. Di sini karena bintangnya sini dikali 1 tambah 0,25 jadi 125. Itu fixed 2. Jadi 12,50, yang dimana 2 sini berfungsi sebagai desimal agar dia bisa, kalau saya tulis ini 3 maka di belakang itu akan desimalnya 12,500. Nah jadi ditambahkan 2 saja supaya agar bisa dibaca dengan lebih mudah atau gampang untuk angka desimalnya begitu. Lanjut, kita masuk di HTML templates, dimana let header template strings. Pertama ini headernya ini, untuk nama headernya ini dikasih H2 yang dimana dia di sini akan besar. Dimana sini kita membuat variabel for dan const x of text. Kita bisa lihat. Nah ini dia. Ini const x of text, yang dimana of textnya ini template string JavaScript ES6, yang dimana HTML-nya di sini pertama dia kasih li ini untuk ini point x. Dia akan lanjut di bagian sini. Kita hapus codingannya saja dulu supaya gampang. Nah kita masuk pada codingan selanjutnya di JS string, metode string. Di sini ada metode basic dari string, bisa dibaca saja. Di sini juga tutorialnya, yang dimana tadi di sini untuk menentukan berapa jumlah dari tipe teks di atas ini untuk titik length. Kalau char AT ini fungsinya untuk menghitung sebuah ini di char at method return scar at given position in a string, yang dimana dia di sini h huruf untuk 0, tipe 0, yang dimana dia akan mendeteksi tipe huruf awalnya. Kalau saya memasukkannya di sini 2 maka akan muncul L karena terhitung dari 0 dulu terus 2. Nah sini 0 1 2 gitu. Hapus tagnya text char kode add, yang dimana metode ini mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam string. Metode ini mengembalikan kode UTF-16 integer antara 0 dan 65538 335. Jadi sini 72. Oh dia ini akan Unicode of the character at given position in string. Oh ini dia. Sini kan 72. Kalau saya kasih 2 76. Oke. Dari sini dia hitung. Nah. Kalau kode point
dapatkan nilai poin kode untuk sisi pertama. Kalau di sini kan 0, di sini 72. Oke. Sini let's wait 3 let letter name at 2 nya sini dia kan S. Nah, S sama sih kayak tadi. Letter name 2 ini sama saja, ini tidak ada perbedaannya, dia sama saja, tapi ini caranya lebih versi sederhananya saja gitu. Nah, ini sama saja akses property dalam menggunakan cara akses property text. Juga gives no error but doesn't not work. Kita coba hello world. Oh, doesn't work karena di nol ini bertipe H. Kita tutup dulu tabnya. Ini text 1 concat bergabung dengan 2 atau lebih string, yang dimana tipe satunya ini hello akan digabungkan di dalam kedua tipe variabel ini, yang dimana pertama ini sebagai spasi dan text 2 ini word, jadi akan menunjukkan hello world yang menggabungkan beberapa teks. Ini penggunaan concat. Kalau ini dia kalau yang concat metode dapat digunakan sebagai pengganti operator plus. Kedua garis ini melakukan hal yang sama, lebih gampang yang di atas daripada yang ini yang menambahkan concat lagi. Untuk mengekstrak text slice, potong sebagian dari string dari plus 7 ke 13. Nah, kalau saya potong dari 0 ke 5, apa yang akan terjadi? Apakah tertulis apple? Nah, maka akan tertulis apple karena dia memotong dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Itu untuk slice. Itu juga untuk jika Anda menghilangkan parameter kedua, metode ini akan mengiris sisa string banana kiwi. Jadi setuju text slice di bagian 7 itu buat ini dari kiri sih 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini maka banana kiwi di bagian kirinya saja sih. Kalau tadi bagian kanan, kalau min 2 nya begini maka tertulis banana. Ini sama saja sih untuk substringnya. Ini juga banana, sama saja dalam penggunaannya. Juga str substring nah di bagian to lowercase terakhir, yang dimana dia tadi di huruf besar itu dia akan menggantinya sebagai huruf kecil. Itu fungsi dari to lowercase. Hapus dulu untuk tab-tab ini supaya tidak mengganggu. Nah, ini usual form, ini true, yang dimana usual form ini metode kembali true jika string terbentuk dengan baik. Kalau tidak, ia kembali ke false. String tidak terbentuk dengan baik jika mengandung pengganti tunggal. Kalau ini
maka dia akan bersifat false karena ada ini D800. juga string JavaScript towel form, maka dia akan mendeteksi sebuah simbol. Ini kalau pakai towel form metode towel form. Kalau teks satu string ini dia akan mendeteksi dari dua bahasa, yakni di berapa panjang dari teks 1 dan berapa panjang dari teks 2. Jam start ini juga sama sih, ini juga teks string n. Dua dia akan berakhir di 217. Teks page start dia sini 405. Oke, di sini berarti x sini let text 5, dimana di sini dia akan berjumlah 4 dengan diakhiri 5. Di sini x nya sini sebenarnya 4, tapi di bagian teksnya ini 5. Saya disisakan di yang terakhir text page start 4.0, sama aja sih, tapi dia menambahkan sini. Close saja dulu. N juga sama, dan juga PDF juga sama. Visual text repeat ini berbeda. Nah, ini untuk mengulangi sebuah teks. Kalau saya tambahkan sini 3, apakah dia akan berulang 3? Oke, dia akan berulang ketiga. Begitu juga dengan ini, dia akan berulang dengan 4. Dia akan menghitung string repeat ini. Post mengganti metode content string, yang dimana untuk kode pertama itu Microsoft, saya ingin mengganti di W3 School, maka otomatis mengganti W3 School, dimana kata pertamanya ini kan Microsoft ini tertulis di bagian please visit sini. Dia akan mendeteksi dulu, terus saya ingin menggantinya koma dulu, terus saya ingin menggantinya W3 School, maka akan terganti sini. Kalau saya try ganti W3 School, juga dengan ini dia akan terganti kedua-duanya kalau tidak salah. Putaran terakhir, dia akan mengganti di bagian tipe pertamanya saja sih. Kalau ini Microsoft dia tidak sama, apakah akan terganti? Maka tidak akan terganti karena berbeda kata sini. Di sini huruf kapital semua di sini, sedangkan sini tidak. Ini text replace Microsoft W3 School, apakah bisa? Jawabannya bisa, karena teksnya di sini kan ini fungsinya untuk mengecilkan, maka dia akan mendeteksi juga untuk mengecilkan. Kalau G ini kan dia akan sama. Dia akan mengganti kedua-duanya, karena untuk mengganti semua perbandingan gunakan ekspresi teratur G bendera perbandingan global, sedangkan untuk mengganti case yang tidak sensitif gunakan ekspresi teratur dengan I bendera tidak sensitif. Jadi dia fungsinya ini agar penulisannya ini tidak sensitif, karena kan kalau saya hapus ini dia sensitif, maka dia tidak akan terkonfirmasi untuk mengganti W3 begitu. Ini catch box. I love dogs, dia akan menggantinya, dan juga sini dogs ini akan mengganti ke cats. Untuk mengganti semua kata. Begitu juga dengan ini double katanya, kita lihat. Nah,
left dogs, dia akan mengganti semua kata cats menjadi dogs, menjadi dogs atau doggy, kucing. Ini untuk koma, ini untuk spasi, dan ini untuk pipe. Ini spasi. Hello. Oke. Kita langsung saja di search string. String search. Ini string index. Ini lokasi lokate, dia akan di bagian 7. Dia akan mulai di bagian sini, angka pertamanya. Juga last indexnya ini di locate. Jadi kita hitung saya dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 12, 21. 21. Oh, di bagian sini dia. Karena di bagian paling akhir sih. Last index. Oke. Index of kedua dari index of dan last index return 1 text is not found. Keduanya jika index of dan last index of, pengembalian -1 jika teks tidak ditemukan. Kerjaan kan sih tidak ada, maka akan -1. Kalau ini dia akan menemukannya di bagian 21. Ini untuk search ya, Java string. Ini juga sama semuanya. Ini double, ini double 1, ini G, ini sensitif, ini untuk double tapi tidak sensitif, juga word. Begitu juga dengan seterusnya. Kita masuk saja di bagian reference, string reference. Nah, ini untuk semua nama-nama dari sintaksnya. Bisa kita lihat sini, baik kita baca saja. Nah, ini juga metodenya. Klik choice, bisa kita baca sini. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang bahasa pemrograman JavaScript mengenai materi loops dan juga string, yang dimana kita bisa melihat bagaimana cara memakai loops dengan loops for, while dengan do while, dan bagaimana juga kita menggunakan untuk sintaks string ini, dari menambahkan mengganti sebuah string dan juga mencari sebuah tipe string, dan juga bagaimana kita menyusun metode-metode dalam string tersebut. Baik, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.